ketiga ingin mempresentasikan hasil presentasi kami mengenai studi kelayakan bisnis pada Mixu Kartika. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Eka Permatasari, kemudian ada Rizky Yosia Serinoringo, kemudian ada Sri Devi Sigiro, dan terakhir saya Vika Arfianti. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Vika. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk latar belakang industri franchise dan bisnis saat ini tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mixu adalah salah satunya usaha F&B yang sukses membangun usaha franchise di Indonesia sejak tahun 2020. Bisnis ini sangat menjanjikan karena Mixu dikenal dengan cita rasa es krim yang unik serta minuman yang menyegarkan dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Kemudian ada identitas perusahaan. Di sini ada visi misi Mixu Kartika. Yang pertama ada visi adalah menjadi destinasi utama bagi pecinta es krim dan minuman segar, menciptakan momen berkesan melalui inovasi rasa, kualitas premium, dan pelayanan luar biasa. Kemudian ada misi yang pertama ada mengembangkan kreasi rasa yang unik dan tak terlupakan untuk es krim dan minuman segar. Yang kedua ada menyediakan pelayanan pelanggan yang ramah, cepat, dan profesional, menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan bagi pengunjung. Dan yang terakhir ada berkolaborasi dengan produsen lokal untuk mendukung ekonomi lokal dan mendukung kegiatan komunitas, menciptakan keterlibatan positif di lingkungan sekitar. Kemudian ada struktur organisasi. Untuk ownernya sendiri, di sini Mixu Kartika, ownernya adalah Fania Jenny. Untuk manajernya Benedita dan kepala tokonya Aris Pratama. Kemudian ada kasir tim A yaitu Naya, barista tim A ada Naufal, dan barista tim B ada Dito, dan yang terakhir ada kasir tim B Putri. Untuk aspek legalitas, yang pertama untuk nama perusahaannya sendiri adalah Mixu Kartika. Untuk usahanya franchise dan bisnis, jenis usaha menjual es krim dan teh. Untuk alamat usaha kita ada di Ruko Komersial Kartika Residence, Blok A1 nomor 9. Untuk pemilik Fania Jenny. Untuk akte notaris sudah terlampir di slide. Untuk permodalan modal dasar adalah sebesar Rp826.100.000. Modal ditempatkan Rp660.880.000. Untuk modal disetorkan sebesar Rp165.220.000 untuk surat izin usaha, dan situ sudah terlampir di slide. Kemudian untuk potensi calon customer, yang pertama ada pelajar atau mahasiswa, yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada anak-anak, yang keempat pecinta smoothies, dan yang terakhir ada pecinta es krim. Pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Yosia Serinoringo. Baik, jadi untuk target penjualan di sini pendapatan pada tahun pertama operasinya sebesar Rp904.334.000 dengan penghasilan per bulan yaitu sebesar Rp75.361.166 dengan penghasilan sehari yaitu sebesar Rp2.512.038. Untuk penjualan menu Mixu Fresh es krim yaitu untuk per bulannya yaitu sebesar 23 juta. Lalu untuk menu Mixu Real Fruity itu sebesar Rp21.200.000 per bulannya. Lalu untuk menu Mixu Milk Tea yaitu sebesar Rp20.200.006. Terakhir untuk menu Mixu Fresh Tea yaitu sebesar Rp10.960.110. Lalu untuk pemasaran yaitu kita memiliki 5 poin. Yang pertama yaitu inovasi produk dan rasa. Lalu yang kedua penjualan produk baru. Penjualan produk baru itu seperti tempat makan dan tampilan atraksi. Dan yang ketiga dari strategi pemasaran yaitu promo dan diskon. Lalu yang keempat sosial media, dan yang terakhir pelayanan dengan ramah. Untuk strategi produk di sini kita bisa melihat di slide
yaitu menu mixed fresh ice cream yaitu terdapat 10 varian, dan menu mixed real fruity itu terdapat 8 varian, dan menu mixed milk tea itu 7 varian, dan yang terakhir menu mixed fresh tea itu memiliki 4 varian. Lalu untuk rencana peluncuran produk baru di masa depan, Biksu Kartika memiliki rencana untuk berinovasi biksu yang biasanya terkenal dengan es krim dan minuman segar yang menyegarkan, juga akan berinovasi dan mengembangkan produk pada produk makanan dan makanan manis. Biksu Kartika berencana mengeluarkan tiramisu bomb dan matcha bomb sebagai produk terbaru dari Biksu Kartika. Produk tersebut menawarkan kelezatan cake rasa tiramisu dan matcha dalam bentuk yang unik, memiliki isian es krim yang tentunya akan membuat semua kalangan menyukai. Jadi di slide ini kita dapat melihat produknya. Untuk strategi harga, untuk harga Biksu Kartika menetapkan harga untuk produk es krim yaitu sebesar 8.000 hingga 12.000 rupiah, dan harga minuman segar dimulai dari harga 10.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Untuk strategi lokasi, Biksu Kartika ini berada di pusat kota dan tempatnya strategis dan mudah diakses. Lalu strategi distribusi dari Biksu Kartika ini memiliki layanan online seperti Gojek, GoFood, dan lain-lain. Lalu layanan offline store, dan yang terakhir bermitra dengan pemasok. Dan untuk strategi promosi, untuk Biksu Kartika ini mengkampanyekan haji atau pengenalan minuman sehat, lalu melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir yaitu konten pada aplikasi TikTok. Di sini akan membahas tantangan dan hambatan di masa depan. Di sini ada 4 poin tantangan dan hambatan yang akan dihadapi di masa depan, seperti perubahan tren, persaingan yang ketat, perubahan regulasi, dan perubahan ekonomi, dan pemanfaatan teknologi itu di dalam pemasaran seperti e-commerce, media sosial, dan website dan email marketing. Selanjutnya, dukungan umum pembangunan. Seperti di sini ada 3 poin, seperti bangunannya itu berada di kawasan Kartika Residence yang strategis dan fasilitas lengkap dan yang memadai, dan pusat perbelanjaan masyarakat di sekitar. Selanjutnya, dukungan pertumbuhan ekonomi. Di sini terciptanya lapangan kerja bermitra dengan pemasok lokal. Selanjutnya itu dukungan pendapatan masyarakat. Di sini itu jangkauan pelanggan yang luas, potensi pelanggan baru yang besar, masyarakat sekitar masuk ke dalam kelas menengah. Dukungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Di sini Biksu Kartika itu melakukan program hidup sehat seperti program kampanye program hidup sehat, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan komunitas sekitar. Dan selanjutnya itu dukungan lingkungan fisik. Biksu Kartika berada pada kawasan Kartika Residence dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau pasar. Pemilihan lokasi dan tata letak ruko Biksu Kartika ini dirasa sudah sangat tepat. Terlebih di daerah tersebut belum ada pemasok yang serupa. Untuk teknologi sendiri, Biksu Kartika ini menggunakan beberapa mesin dan fasilitas lainnya untuk menunjang keberlangsungan bisnis. Dukungan lingkungan makhluk hidup. Di sini Biksu Kartika menghasilkan limbah seperti kulit atau bekas dari buah-buahan yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, Biksu Kartika ini dalam menanggulangi limbah tersebut, Biksu Kartika menerapkan metode ekoenzim, di mana ekoenzim ini untuk mengelola limbah. Dari hasil pengolahan limbah tersebut dapat digunakan sebagai disinfektan alami. Dari aspek teknik, Kartika Residence ini merupakan hunian yang eksklusif karya Citra Swasna Group, terletak di kawasan pusat industri Kota Karawang yang telah dicadangkan, akan terus dikembangkan infrastrukturnya dengan kemudahan akses dan bertransportasi, akses ekonomi, dan fasilitas umum yang juga terus ditingkatkan. Salah satu fasilitas yang tersedia yang komersil yang dijual dan disewakan di daerah tersebut. Ruko komersil ini juga memiliki lokasi yang sangat strategis, berada di tengah-tengah area dari Kartika Residence, yang di sana ada difasilitasi food cart yang disediakan oleh Kartika Residence tersebut.
Oke, dari aspek teknik di sini ada gambarnya itu adalah layout dari Kartika Residensinya tersendiri, dan di sini dari teknologi dan mesin itu Susu Kartika sendiri itu menggunakan mesin pembuat es krim, freezer, blender, kulkas, dan mesin press. Oke, baik, selanjutnya masuk ke dalam aspek finansial. Yang pertama ada investasi. Untuk total biayanya sebesar Rp500.085.000 dan untuk biaya penyusutannya sebesar Rp88.875. Selanjutnya ada modal kerja. Modal kerja ini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya sendiri untuk per bulan itu sebesar Rp38 juta, untuk per tahunnya sebesar Rp192 juta. Untuk biaya variabel per bulannya sebesar Rp31.833.000. Untuk per tahunnya sebesar Rp381.996.000. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam cash flow. Nah, untuk total penjualan di tahun pertama sebesar Rp904.334.000. Di tahun kedua sebesar Rp950.334.000. Di tahun ketiga sebesar Rp1.002.334.000. Untuk di tahun keempat sebesar Rp1.056.344.000. Dan untuk di tahun kelima sebesar Rp1.112.334.000. Nah, selanjutnya ada total HPP. Untuk total HPP selama 1 tahun itu masih sama ya, dari tahun ke tahun sebesar Rp573.996.000. Dan untuk laba kotornya sendiri di tahun pertama dan di tahun sekian ini bisa dilihat di dalam slide-nya. Selanjutnya ada laba sebelum pajak. Untuk laba sebelum pajaknya itu di tahun pertama Rp238.463.000, di tahun kedua Rp283.963.000, selanjutnya Rp335.463.000, di tahun keempat Rp388.973.000, dan untuk di tahun kelima Rp444.463.000. Untuk selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih atau EAT di tahun pertama sebesar Rp244.416.700, di tahun kedua Rp255.566.700, di tahun ketiga Rp301.916.700, di tahun keempat Rp350.075.700, dan di tahun kelima Rp400.016.700. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Dalam analisis kelayakan usaha ini ada biaya variabel per unit, harga jual per unit, CMR, penjualan, hasil penjualan, dan proporsi terhadap penjualan, juga kontribusi terimbang. Oke, untuk hasil dari penjualan selama 1 tahun ada di Rp904.344. Untuk kontribusi terhadap penjualan itu, proporsi terhadap penjualan sebesar 1,00 dan kontribusi terimbang sebesar 1,322. Selanjutnya ada BEP. Untuk BEP sendiri dari biaya tetap per tahun dibagi kontribusi terimbang. Untuk yang tadi biaya tetap per tahunnya sebesar Rp837.996.000 dibagi 1,322 dan menghasilkan Rp633.885.023. Nah, untuk mengetahui hasil penjualan masing-masing dari produk pada saat BEP dapat dilihat di layar ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada payback period. Nah, di sini ada sudah diinikan ya, sudah dijumlahkan laba bersih, depresiasi, dan juga prosesnya. Nah, untuk PP itu investasi awal dikurangi proses setahun. Dapat dilihat pada proses ketiga itu kita itu Rp390.791.700, dan padahal dana yang dibutuhkan untuk menutup kekurangan investasi itu hanya sebesar sebesar Rp178.166.600, yang berarti waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi biaya tersebut dalam tahun ketiga yaitu
selama 0,5 tahun atau 2 minggu. Dengan demikian, maka payback period pada bisnis Mixu Kartika adalah 2 tahun 2 minggu dan bisnis ini dapat dinilai layak. Selanjutnya kita masuk ke dalam ARR. ARR itu untuk bisnis sendiri, total EAT per tahun dibagi nilai investasi awal dikali 100%. Untuk total EAT per tahun sebesar 1.522.192.500 rupiah dibagi 826.100.000 rupiah dikali 100% dan mendapatkan nilai 69%. Oke, selanjutnya NPV atau Net Present Value. Untuk pada bisnis Mixu Kartika ini kita mengambil tingkat bunga sebesar 23% ya. Dapat dilihat untuk PV of prosesnya itu ada di sebesar 1.049.847.620 rupiah dan PV of outlays-nya itu di investasi pertama tadi 826.100.000 rupiah dan menghasilkan NPV sebesar 223.747.620 rupiah. Nah, hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PV dari prosesnya lebih besar daripada PV dari tambahan investasi, yang berarti NPV-nya positif, maka bisnis ini dapat dinilai layak. Selanjutnya kita masuk ke dalam IRR. Nah, di IRR ini kami menentukan tingkat bunga sebesar 34% dan 35%. Dapat dilihat ya, untuk bunga 34% ini hasilnya NPV-nya positif. Untuk tingkat bunga yang 35% ini hasilnya negatif. Maka bunga yang dapat digunakan adalah di antara 34% dan juga 35%. Next. Oke, selanjutnya kita akan menghitung berapa sih selisih dari tingkat bunga 34% dan 35%. Ini adalah perhitungannya ya. Total selisih PV dibagi total selisih dari PV of process dan selisih PV of outlays. Untuk selisih PV-nya itu 16.210.308 rupiah dibagi 3.930.820 rupiah dikali 1%, itu hasilnya 0,041. Dan internal rate of return itu kita dapatkan nilai di 34% ditambah 0,41%, yang artinya dari hitungan di atas maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut ada di 34,41%. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam profitability index. Untuk rumus P-nya sendiri, PV of process dibagi PV of outlays. Untuk nilainya 1.049.847.620 rupiah dibagi 826.100.000 rupiah dan mendapatkan hasil 1,270, yang artinya hasil itu lebih besar daripada 1. Nah, hasil perhitungan di atas itu menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan kas yang keluar. Maka jika PI-nya itu lebih besar daripada 1, maka bisnis ini dapat dinilai layak. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan aspek finansial. Yang pertama, nilai investasi awal sebesar 826.100.000 rupiah dengan biaya tetap per tahun sebesar 573.996.000 rupiah dengan hasil penjualan 904.334.000 rupiah. Maka BEP yang sudah dihitung senilai 633.885.000 rupiah. Selanjutnya ada payback period dari bisnis Mixu Kartika adalah 2 tahun 2 minggu dengan proses selama 5 tahun, maka bisnis ini dapat dinilai layak. Selanjutnya ada ARR sebesar 69%, yang artinya Mixu Kartika ini mendapat keuntungan sebesar 69% per tahun dengan proses selama 5 tahun. Selanjutnya, hasil perhitungan NPV menunjukkan bahwa atas dasar rate of return yang diinginkan, PV proses lebih besar daripada PV dari penambahan investasi, yang berarti NPV-nya positif di angka 1.049.847.620 rupiah, dan maka bisnis ini dapat dinilai layak. Selanjutnya, dari perhitungan IRR, batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk bisnis Mixu Kartika adalah 34,41%, dan yang terakhir ada dari perhitungan profitability index menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dengan kas keluar, dan maka bisnis ini dapat dinilai layak. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya untuk Saudara Eka. Yang terakhir ada kesimpulan secara menyeluruh
arsitek penting terkait dengan pasar, peluang, serta aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Untuk hasil kajian tersebut menunjukkan potensi besar dan kesesuaian bisnis Kartika dengan lingkungan sekitar sangat mempertimbangkan strategi pemasaran, kebutuhan pasar, dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Untuk pemilihan lokasi usaha yang strategis, di Kartika Residence telah membantu Kartika dalam memperluas jangkauan pasar dan meminimalkan persaingan. Selain itu juga, keputusan perusahaan untuk memanfaatkan teknologi dalam pemasaran dan operasionalnya menunjukkan kesesuaian dengan perkembangan teknologi saat ini, yang dimana Kartika perlu mengelola risiko dengan hati-hati dan melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja bisnisnya. Dengan demikian, Kartika memiliki potensi yang cukup besar untuk terus tumbuh dan berkembang di industri franchise, minuman, dan es krim Indonesia. Sekian pemaparan materi mengenai